Sebagaimana biasa, pengajian kita pada malam Jumat ini kita akhiri dengan salawat kepada Nabi SAW. Maka mari kita baca bersama-sama sebanyak 10 kali sebagaimana biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi adada ma fi ilmik salatan daimatan bi mulkik. Allahumma وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته عدد ما في علمك. اللهم على سيدنا محمد وعلى أصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته عدد ما في علمك بدوام ملكك. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima apa yang diceramahkan tadi acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati semua dan menjadikan satu kemanfaatan bagi kita di dunia wa fil akhirah. Apa-apa yang disampaikan Habib Hasan salah seorang balik di Surabaya, mudah-mudahan bersama-sama dan diberkati Subhanahu. Apa yang disampaikan tadi yang ada hubungannya dengan masalah ibadat, semoga dengan apa yang disampaikan tadi maka apa yang kita lakukan daripada hal-hal ibadat akan menambah pengetahuan kita bersama-sama. InsyaAllah antara sampaikan adalah mengenai apa masalah di mana adalah termasuk salat Jumat itu dan lain-lainnya dengan secara mantap, dan juga tadi disampaikan mengenai salat berjamaah. Ini semua insyaallah dapat menambahkan pengetahuan kita bersama-sama tentang apa peribadatan kita. Para hadirin hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, hal-hal seperti ini, pengajian dan pada umumnya perlu sekali kita adakan dan perlu kita hadiri, perlu kita datangi. Inilah ya, seperti tadi kita disampaikan beberapa masalah yang penting sekali buat kita. Oleh sebab itu tidak benar sekali kalau ada orang katakan ini baru saja ini ada beberapa hari yang lalu ya, ada kawan secara guyon katanya kalau ya kita membicarakan mengenai akidah, mengenai salat, mengenai apa jawaban kita kalau ada orang mengatakan
bahwa dengan membicarakan mengenai ibadat halal haram itu umpamanya ada orang mengatakan itu sebagai penghalang untuk pembangunan. Saya jawab, kalau itu dianggap penghalang, kan dia sudah membicarakan. Toh kita sudah dari pagi-pagi sekali, malah ada yang 24 jam kan mengurus soal duniawi. Itu satu. Kemudian lantas waktu kita umpamanya mempergunakan waktu kita menghadiri ceramah 10 menit, katakanlah seperti ini, kita di Masjid Jami' ini 1 jam. Dengan sejak kita mulai sembahyang tadi sampai menyampaikan ceramah ini dan berakhir selesai sampai Isya hanya kurang lebih 60 menit. Apakah kesempatan 60 menit ini di mana kita membicarakan, mengingatkan diri kita akan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadakan audiensi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingatkan diri kita dengan ajaran-ajaran untuk menyegarkan ingatan kita terhadap ajaran-ajaran Allah dan perintah-perintah Allah, demikian juga sunnah-sunnah Nabi SAW. Apakah itu dianggap penghalang? Ini dapat dipikirkan sendiri. Selain itu, Islam tidak sama sekali tidak ada menyatakan atau mengisyaratkan sedikit pun, apalagi memerintahkan atau menganjurkan untuk kita memakmurkan dunia ini. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, "I'malu li dunyakum, i'malu li dunyakum, ka'annakum tamutu, li'annakum ta'ishu abadan, wa'malu li akhiratikum, ka'annakum tamutu gadan." Bekerjalah dengan giat untuk duniawi kalian seakan-akan kalian hidup selama-lamanya. Tetapi ingat, beramallah kalian untuk akhirat kalian seakan-akan Anda mati pada esok hari. Jadi, dan oleh sebab itu, ya, oleh sebab itulah agama yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, al-Islam, inna dina indallahi al-Islam, ini menjadi agama yang sebaik-baiknya dan penganutnya menjadi orang yang sebaik-baiknya, seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Allah menjadikan kalian adalah umat manusia yang paling baik, sebaik-baiknya. Litakunu 'alan nasi, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi di depan umat-umat, sejak umat pertama sampai umat terakhir, sebagaimana Rasulullah SAW juga menjadi saksi bagi umat-umat yang lain. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, demikianlah moga-moga apa yang disampaikan tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pembacaan kita, pembacaan selawat tadi didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah memberikan ganjaran kepada kita sesuai dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berselawat kepada aku sekali, maka Allah akan menurunkan kepadanya 10 kali. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana saja Anda berada, makalah selawat kepada aku, bacalah salawat kepada aku, sesungguhnya salawatmu sampai kepada aku. Haitsuma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Dan lagi kata Nabi SAW, barang siapa berselawat kepada aku di samping kuburku, maka selawatnya aku dengarkan. Dan barang siapa berselawat kepada aku dari tempat yang jauh, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepadaku. Man shalla alayya inda qabri sami'tuhu, wa man shalla alayya na'iyan ay ba'idan, man shalla alayya na'iyan bullightuhu. Demikianlah para hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala menghujani kita dengan hujan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud, duduk antara dua sujud itu daripada itu termasuk af'alus shalah. Dan yang termasuk aqwalus shalah adalah bacaan Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah yang termasuk yang wajib, termasuk rukun. Bacaan Al-Fatihah dan tahiyat akhir ini diantara aqwal yang termasuk rukun. Dan adapun lain-lainnya
ada yang termasuk sunnah. Kita dianjurkan oleh Nabi SAW supaya mengikuti bagaimana cara Nabi SAW di dalam melakukan sembahyang itu. Dalam kesempatan ini berkenaan dengan hadis yang kita bawakan tadi, yaitu sallu kama ra'aitumuni usalli, saya ingin menyampaikan beberapa hadis merupakan kumpulan sebagian besar daripada hadis yang sebenarnya kita sudah bawakan. Sebagiannya sudah kita utarakan, sebagian sudah kita terangkan, tapi terpencar di sana sini. Sekarang saya bawakan mulai dari pertama, yaitu mulai dari seseorang melakukan sembahyang, yaitu berdiri ketika menghadap kiblat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati istaqbala al-qiblata fil fardi wan nafli. Hadis ini adalah hadis mutawatir. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri untuk melakukan sembahyang, beliau menghadap ke kiblat. Beliau menghadap ke kiblat, baik itu sembahyang fardu ataupun sembahyang sunnah. Dan pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat seorang bersembahyang, sedang bersembahyang, tengah bersembahyang, dan rupanya menghadap ke kiblatnya tidak begitu tepat. Akhirnya kata Nabi SAW, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblah fakabbir." Rawal Bukhari wa Muslim. Pernah Nabi SAW melihat seorang yang tidak begitu tepat menghadap ke kiblat, lantas Nabi tegur. Nabi SAW menegur orang tersebut dan mengatakan, Anda apabila sembahyang, hendaklah sempurnakan wudunya, lalu menghadap ke kiblat, tepatkan hadapannya, tepatkan wajahnya itu menghadap ke kiblat, lalu barulah Anda takbiratul ihram. Demikian kata Nabi SAW menurut riwayat Bukhari dan Muslim. Itu tadi mengenai menghadap kiblat. Sekarang mengenai berdiri. Berdiri adalah satu rukun daripada sembahyang. Karena sallallahu alaihi wasallam yaqifu fiha qa'iman fil fardi wat tatawwu'i i'timaran biqaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Tadi yang pertama mengenai menghadap kiblat, sekarang mengenai berdiri di dalam sembahyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqifu fiha, berdiri qa'iman fil fardi wat tatawwu, di dalam sembahyang fardu dan sembahyang sunnah. Nah, kata para ulama bahwa yang wajib, jadi Nabi SAW waktu sembahyang itu berdiri, di dalam sembahyang fardu itu termasuk berdirinya itu termasuk rukun, ya, berdirinya termasuk rukun. Sedang dalam sembahyang sunnah tidak termasuk rukun. Jadi orang sembahyang sunnah boleh sembahyang duduk. Seorang sembahyang sunnah dia boleh duduk, karena berdirinya di sembahyang sunat tidak termasuk rukun. Tapi di sembahyang fardu, dalam sembahyang fardu termasuk salah satu daripada rukun. Ini bagi orang yang bisa berdiri. Adapun orang yang tidak bisa berdiri karena sakit atau lain sebagainya, berhalangan, boleh sembahyang duduk sekalipun itu adalah sembahyang fardu. Nabi SAW berdiri di dalam bersembahyang ini, dan di dalam sembahyang fardu adalah termasuk rukun berdiri itu, adalah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan qumu lillahi qanitin. Berdirilah karena Allah di dalam kalian melakukan ibadat kepadanya. Wa qumu lillahi qanitin ay muti'in. Jadi di dalam melakukan taat dan ibadat kepada Allah adalah kalian berdiri. Jadi maksudnya di dalam melakukan sembahyang itu adalah berdiri. Kata para ulama, di dalam sembahyang fardu
berdiri itu adalah termasuk rukun wajib, dan dalam sembahyang sunnah kalau dia berdiri lebih baik ya, dan kalau dia ingin duduk boleh dia lakukan dalam keadaan duduk. Itu tadi mengenai berdiri. Sekarang mengenai takbir. Jadi dengan ini sengaja saya bawakan hadis-hadis daripada tiap satu rukun di dalam sembahyang itu. Jadi supaya kita ya seperti yang pernah saya katakan, supaya kita bisa mengontrol. Hadis-hadis ini sebagiannya sudah kita terangkan, tapi karena tidak bersambung ya, terpencar di sana sini. Sekarang saya bawakan secara bersambung. Jadi mulai dari menghadap kiblat, berdiri, takbirat, sekarang takbiratul ihram. Mengenai takbiratul ihram, kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata biqaulihi Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka sembahyangnya, jadi mulai masuk sembahyang itu dengan mengucapkan Allahu akbar. Oleh sebab itu Allahu akbar itu takbiratul ihram adalah satu rukun daripada rukun sembahyang. Mengangkat tangan itu sunnah, tetapi takbiratul ihramnya yang termasuk rukun. Wa amara bidzalikal musii'a salatahu wa qala lahu innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nasi hatta yatawadda'a fayasbighul wudu'a fayadha'ul wudu'a mawadhi'ahu thumma yaqulu Allahu akbar. Artinya, dan pernah Nabi SAW memerintahkan kepada seorang yang tidak tepat sembahyangnya sambil mengatakan bahwasanya tidak sempurna sembahyang seseorang sehingga dia menyempurnakan wudunya, lalu dia memasuki sembahyang dengan mengucapkan Allahu Akbar. Maksudnya dimulai dengan takbiratul ihram. Memang sembahyang itu dibuka dengan dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oleh sebab itu dalam definisi daripada sembahyang itu sendiri, as-salatu af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Demikian definisi daripada sembahyang. Sembahyang itu ialah beberapa perbuatan dan beberapa ucapan yang dimulai dengan Allahu Akbar dan ditutup dengan salam. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan lagi, la tasihhu salatu illa bi takbiratil ihram faridatan kanat aw nafilah. Tidak sah sembahyang itu kecuali dengan takbiratul ihram, baik itu sembahyang fardu dan maupun sembahyang sunnah. Jadi sembahyang fardu atau sunnah, kalau tidak dimulai dengan takbiratul ihram, sembahyang itu tidak sah. Ini mengenai takbiratul ihram. Kemudian mengenai bacaan sesudah takbiratul ihram. Ini tiap satu rukun saya bawakan secara singkat saja mengingat waktunya tidak panjang. Mengenai bacaan dalam takbiratul ihram atau yang biasa disebutkan doaul istiftah. Kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihul qira'ata bi ad'iyatin katsiratin mutanawwi'ah. Minha, Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah takbiratul ihram kemudian membaca doa, namanya doaul istiftah. Beliau sebenarnya dalam doa istiftah ini banyak macamnya. Di antaranya adalah yang semua kita hafal, yaitu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ya, sebagaimana biasa itu. Itu di antaranya. Ada beberapa macam bacaan Nabi sallam, ada beberapa macam doa istiftah itu. Di antaranya ialah yang kita semua hafal, yang biasa kita lakukan itu atau yang biasa kita baca itu, yaitu yang dimulai yang awalnya Allah berkabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila, dan seterusnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi sallam menurut riwayat ini dengan apa yang kita lakukan berarti sudah sesuai
ya sudah tepat apa yang kita contoh daripada yang dilakukan oleh Nabi SAW menurut riwayat-riwayat yang kita sebutkan tadi, insyaallah sudah sesuai, sudah cocok. Tinggal kita lebih perbaiki, ya kita jaga baik-baik dan agar supaya tidak menyimpang daripada yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mengenai mengangkat tangan waktu takbiratul ihram. Raful yadain. Kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi taratan ma'a takbir wa taratan ba'da takbir wa taratan qablahu. Rawahul Bukhari wan Nasa'i. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu melakukan takbiratul ihram dengan sunnah mengangkat tangan. Cara mengangkat tangan ini Nabi SAW pernah takbiratul ihram bersamaan dengan mengangkat tangan. Jadi Allahu Akbar bersamaan dengan angkat tangan. Dan juga terkadang Nabi SAW mengangkat tangan sesudah takbir. Jadi sudah Allahu Akbar baru angkat tangan. Wa taratan qablahu, dan terkadang Nabi SAW sudah sebelumnya. Wa taratan qablahu, yaitu qabla takbir. Jadi sudah ini dulu Allahu Akbar. Jadi terkadang Kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi taratan ma'a takbir, bersamaan. Jadi bersamaan angkat tangan dengan takbirnya bersamaan. Allahu Akbar bersamaan. Wa taratan ba'da takbir, dan terkadang sesudah takbir. Jadi sesudah dia niat Allahu Akbar baru kedua tangannya, baru mengangkat kedua tangan. Wa taratan qablahu, dan terkadang sebelumnya. Jadi sudah Allahu Akbar. Nah, ini kalau kita tahu, ya kalau kita mengerti ini, kita mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ini, kalau kita ketahui, jadi kita bisa tidak keluar daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umpamanya kita tidak mengetahui, lantas kita umpamanya membaca takbir ihram, sesudah baca baru angkat tangan Allahu Akbar, kita tidak tahu apakah ini sunnah apa enggak, ini Nabi kerjakan begini apa enggak. Jadi hanya kebetulan saja, ya kita tidak mendapat pahala. Tapi kalau dia tahu Allahu Akbar, dia tahu kalau ini sunnah, dapat pahala. Atau Allahu Akbar baru dia angkat tangan, atau bersamaan Allahu Akbar. Jadi tiga macam ini, mana yang kita lakukan, ya mana yang kita lakukan daripada tiga cara tadi, ya semuanya ini betul dan semuanya menurut atau sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mengenai menaruh tangan kanan di atas tangan kiri, ya. Jadi tangan kanan kita taruh di atas tangan kiri. Kana sallallahu alaihi wasallam yadau yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Jadi menaruh tangan kanan di atas tangan kiri. Wa kana yaqulu inna ma'syaral anbiya amarna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri sahurina wa an nadha aymanana 'ala syama'ilina fi shalah. Artinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaruh tangan kanannya di atas tangan kirinya, dan beliau mengatakan, kami para nabi, jadi rupanya bukan hanya Nabi Muhammad tetapi juga nabi-nabi sebelumnya. Ya kalau kita katakan, kalau kita bertanya dari mana Nabi Muhammad tahu
Sedangkan antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa saja itu 500 tahun. Nabi Musa ya lebih jauh lagi. Nabi sebelumnya itu ribuan tahun. Kalau kita tanya siapa yang memberitahu Nabi Muhammad? Yang memberitahu Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah ini saja. Ya, banyak sekali ya cerita-cerita sejak Nabi Adam dan nabi-nabi sesudah Adam itu diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau ketahui yang memberitahukan, yang mengajarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kami para nabi umirna, diperintahkan oleh Allah kalau berbuka puasa supaya buka pada awal waktunya. Ta'jil, dita'jil fitrina. Wa ta'khiri sahurina, dan kalau sahur pada akhir waktu. Jadi kalau buka pada awal waktu, kalau sahur akhir waktu. Wa an nadha'a aymanana 'ala syama'ilina, dan kami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menaruh tangan kanan kami di atas tangan kiri kami fi shalah, di dalam sembahyang. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Hibban wa Diya dengan sanad yang sahih. Wa marra sallallahu alaihi wasallam birajulin, pernah Nabi SAW liwat sedang ada seorang bersembahyang. Wa qad wada yadahu al-yusra 'ala al-yumna, sedangkan orang itu menaruh tangan kirinya di atas tangan kanannya. Fantaza'aha sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun mengangkat tangannya itu dan dibetulkan. Jadi tangannya itu orang yang sedang sembahyang tadi dibetulkan oleh Nabi SAW. Dia menaruh tangan kirinya di atas kanannya, dibetulkan oleh Nabi SAW, kanannya ditaruh di atas tangan kirinya. Fantaza'aha sallallahu alaihi wasallam wa wada'a al-yumna 'ala al-yusra. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Daud dengan sanad yang sahih juga. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yada'u al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra, ala kaffihi al-yusra war-rusli was-sa'id, wa amara bidzalika ashabahu radhiyallahu anhum. Dan Nabi SAW menaruh tangan kanannya di atas tangan kirinya, di atas telapak tangan kirinya. Jadi begini, ya seperti yang biasa kita lakukan, di atas bagian atas daripada telapak tangan kirinya, warusli, dan pergelangan ini. Jadi tangan kanan kita memegang di pergelangan tangan kiri kita. Wa amara bidzalika ashabahu, dan begitulah Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dan Bukhari dan Abu Buana. Itu mengenai menaruh tangan kanan di atas tangan kiri. Sekarang mengenai menaruh kedua tangan, yaitu tangan kanan dan tangan kiri kita. Yang tangan kanan tadi di atas tangan kiri diletakkan di dada. Di dada, bukan di atas maksudnya, ya di bawah, agak ke bawah sedikit. Wadul yadain ala sadr. Kana sallallahu alaihi wasallam yadha'uhuma, ay yadha'ul yadaini ala sadri. Nabi SAW menaruh kedua tangannya dalam sembahyang itu di dada beliau. Jadi tangan kita ini ya pas di tengah-tengah. Jadi bukan gini, bukan miring ke kiri gini, bukan ke kanan, ya bukan gini dan bukan di sini. Ada sebagian orang katanya karena hati itu sebelah kiri jadi gini. Ya wallahu a'lam, ya saya mengatakan wallahu a'lam menurut sepanjang pengetahuan saya bahwa Nabi SAW menaruh tangannya itu di tengah-tengah, di dada. Ya di sini ada hadisnya ini yang diriwayatkan oleh banyak daripada ahli hadis, di antaranya Abu Daud, Ibnu Khuzaimah di dalam kitabnya As-Sahih, diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, oleh Abu Syekh, diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta, oleh Bukhari juga dalam kitabnya As-Sahih. Jadi menaruh tangan di tengah-tengah itu sini, jadi di atas pusat, ya di bawah dada sedikit, ya di begini. Jadi bukan di atas sekali juga begini, tapi agak ke bawah sedikit. Ya kira-kira pas di ulu hati itu. Ya kalau dikatakan ulu hati barangkali ini tepat ini, tapi kalau gini mencong kiri gini, saya belum dapat hadisnya, belum dapat.
belum pernah dengar dan belum pernah melihat. Barangkali ada, wallahu alam. Ilmu ini luas ya. Wallahu alam. Wallahu alam nisful ilm. Sekarang mengenai an-nadhar ila mawdi'is sujud. Setelah kita sudah masuk dalam sembahyang, sudah membaca doa al-istiftah, ya. Kemudian kita melihat, ya, disunahkan melihat ke tempat sujud. An-nadharu ila mawdi'is sujud. Kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla ta'ta'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ard. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sembahyang, beliau agak menundukkan kepalanya melihat ke tempat sujud. Jadi kalau kita buka sejadah, kira-kira pas di ujung sejadah itu tempat kita sujud. Jadi pandangan itu ke sana. Bukan ke atas, bukan melihat ke atas. Malah itu makruh hukumnya. Jadi Nabi SAW agak menundukkan kepalanya melihat rama bibasarihi nahwal ard. Melihat ke tempat sujud, ya, ke tempat sembahyang itu maksudnya, bukan arah tanah maksudnya, tetapi ke tempat sembahyang, tempat sujud. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Hakim dalam kitabnya As-Sahih. Al-Hakim mempunyai kitab As-Sahih. Dan wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha an rafil basar ila as-sama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang yang sedang sembahyang mengangkat pandangannya ke atas, ke langit maksudnya, ke atas. Ke langit maksudnya di sini ila as-sama, tidak mesti langit yang sebenarnya di sana. Maksudnya di sini ila as-sama yaitu ke atas, walaupun dalam masjid begini langitnya tidak kelihatan. Karena ini maksudkan ya ke atas. Jadi makruh waktu kita sembahyang, ya, waktu kita sembahyang kita melihat ke atas begini makruh. Jadi melihat ke tempat sujud itu disunahkan melihat ke tempat sujud. Demikian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Daud. Jadi melihat ke tempat sujud. Adapun mengenai menoleh, ya, menoleh kiri kanan. Menoleh itu hukumnya makruh. Tapi kalau orang mengetahui ancamannya, insya Allah dia tidak mau menoleh, walaupun itu hukumnya hanya makruh. Karena salah satu ancamannya bahwa Nabi SAW mengatakan, barang siapa menoleh ke kiri atau ke kanan, menurut Al-Fuqaha ya sebenarnya tidak batal, asal dadanya tetap menghadap ke kiblat, dia noleh gini tidak batal sebenarnya, tapi makruh. Dan Nabi SAW mengatakan siapa menoleh maka Allah tidak mau melihat dia. Ya, kata-kata tidak mau melihat ini artinya Allah marah kepadanya, tidak senang artinya. Jadi sedapat mungkin waktu kita sembahyang itu ya hanya melihat ke tempat sujud itu. Jadi ini satu cara dari Nabi SAW, ya, satu cara dari Nabi SAW, ya, yang terbaik waktu kita sembahyang lihat ke tempat sujud. Jadi ini juga membantu di dalam khusyuk, membantu supaya orang itu lebih khusyuk di dalam sembahyangnya, karena tidak terganggu dengan melihat sesuatu di kiri yang ada di kiri kanannya atau di depannya sana, lihat saja ke bawah. Jadi supaya dia dapat lebih konsentrasi, satu cara dari Nabi SAW diberitahukan kepada kita supaya melihat ke tempat sujud. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa idza shallaitum fala taltafitu fa inna Allah yansibu wajhahu ay yarfa'u liwajhi 'abdihi fi salatihi. Kalau kalian bersembahyang, kata Nabi SAW, jangan kalian menoleh kiri kanan, karena sesungguhnya Allah memandangkan wajahnya kepada seorang hambanya ketika di dalam sembahyang itu. Jadi artinya Allah senang melihat hambanya itu waktu dalam sembahyang. Nah, kalau dia menoleh, dalam hadis yang lain dikatakan Allah tidak mau melihat dia. Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hambanya sedang dalam sembahyang, malam yaltafit, selama dia tidak menoleh kiri kanan.
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Hakim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-iltifat ikhtilasun yaqtalisuhu syaitan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh kiri kanan orang yang sedang sembahyang itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh itu adalah satu copetan yang dilakukan oleh syaitan. Jadi orang noleh gini, ini adalah satu copetan daripada syaitan mencopet sembahyangnya orang itu. Min salatil abdi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Daud. Kemudian ada diriwayatkan man iltafata Allahu anhu, siapa menoleh maka Allah tidak mau melihat dia. Jadi kalau dia menoleh begini, Allah menoleh ke arah lain, maksudnya tidak mau melihat dia. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul salli salata muwaddi'in ka'annaka tarahu fa in kunta la tarahu fa innahu yarak. Artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyanglah sembahyang orang yang sembahyanglah sembahyang orang yang melakukan sembahyang terakhir sudah. Jadi dia bayangkan bahwa mungkin sesudah sembahyang itu dia sudah akan meninggalkan dunia ini. Karena kata rahu, dan waktu sembahyang itu adalah Anda rasakan seakan-akan Anda itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak melihatnya, ketahuilah bahwasanya Allah melihat Anda. Ya, dengan perasaan demikian, seseorang yang bersembahyang itu dia akan bersembahyang dengan lebih khusyuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani, Abdiya di dalam kitab Al-Mukhtara dan Ibnu Majah dan Ibnu Asakir. Mengenai bacaan antara lain mengenai bacaan Al-Fatihah. Kana sallallahu alaihi wasallam yasta'idu billahi ta'ala fayaqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca doa istiftah kemudian membaca Fatihah, beliau mulai dengan membaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kana yasta'idu billahi fayaqulu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim kata al-fuqaha dibaca sekedar kita dengar sendiri. Kalau itu sembahyang jahriyah yang dinyaringkan, dikeraskan adalah mulai bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Adapun membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim tidak dinyaringkan. Kita baca sekedar kita dengar sendiri. Kemudian beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, ya, dan seterusnya sampai waladhdallin, amin. Di dalam bacaan Fatihah, cara Nabi SAW membaca Fatihah bahwa beliau berhenti pada tiap akhir ayat. Tsumma yaqra'u sallallahu alaihi wasallam al-Fatihata wa yaqta'uha ayatan yaqra'u bismillahirrahmanirrahim yaqifu. ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف. Jadi bismillahirrahmanirrahim berhenti sedikit. Alhamdulillah rabbil alamin berhenti sedikit. Ar-Rahmanir-Rahim berhenti sedikit. Alhamdulillah ar-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi berhenti pada tiap akhir kata. Berhenti tiap akhir ayat. Berhenti pada tiap akhir ayat. Jadi beliau membaca dengan khusyuk, ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yamuddu qira'atahu inda hurufil maddi. Dan beliau betul-betul menampakkan matnya, ya, pada setiap kata, setiap kalimat kata yang ada matnya, betul-betul beliau nampakkan matnya. Umpamanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi matnya itu betul-betul ada nampak matnya.
Fatihatul Kitab, yaitu ya Al-Fatihah itu. Barang siapa tidak membaca Al-Fatihah, maka sembahyangnya tidak sah. Oleh sebab itu dikatakan Al-Fatihah adalah salah satu rukun daripada rukun sembahyang yang seluruhnya berjumlah 17 rukun itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu azza wa jalla fit Taurati wala fil Injili mithla ummil Qur'an." Kata Nabi SAW, sabda Nabi SAW, Allah tidak menurunkan baik di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, sesuatu seperti Ummul Al-Quran. Tidak ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran sesuatu seperti Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Wahiyya sab'ul mathani wal Quranul azim. Al-Fatihah itu juga dinamakan As-Sab'ul Mathani. Dinamakan Al-Sab'ul Mathani karena ayatnya 7. Dinamakan Al-Mathani karena li'annaha tusna. Arti tusna tu'ad, diulang. Karena setiap rakaat diulang. Berdiri lagi, ya rakaat berikutnya diulang lagi, dibaca lagi. Oleh sebab itu dinamakan Al-Mathani. Karena apa? Karena li'annaha tusna, li'annaha tu'ad, karena diulang-ulang pada setiap rakaat. Dan dinamakan Al-Quranul Azim. Ya, Quran seluruhnya itu dinamakan Al-Quran. Tapi Fatihah khusus juga dinamakan Al-Quranul Azim. Jadi namanya As-Sab'ul Mathani, juga namanya Al-Quranul Azim, dan namanya Ummul Kitab. Alladzi utituhu, kata Nabi sallam, yang diberikan atau diturunkan kepada saya. Diriwayatkan oleh An-Nasai, Al-Hakim, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Setelah membaca Fatihah, selesai membaca Fatihah waladhdallin, disunnahkan membaca amin. Amin itu tidak termasuk di dalam Fatihah. Jadi Al-Fatihah hanya sampai waladhdallin, sampai situ saja. Tapi disunahkan membaca amin. Imamnya disunahkan membaca juga dengan nyaring. Jadi setelah waladhdallin, imam juga disunahkan membaca amin bersama-sama dengan makmum. Bersama-sama dengan para makmum. Ya, kita sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca amin itu, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca amin dan ucapannya amin itu bersamaan dengan ucapan malaikat, karena pada waktu itu malaikat juga turut mengatakan amin. Jadi waktu kita bersembahyang, ini menurut Nabi ya kita tidak pernah lihat kalau malaikat itu bersembahyang sama kita. Tetapi karena ini diberitahu oleh Nabi SAW, kita percaya penuh, tidak syak sama sekali. Karena Nabi SAW kata Allah Subhanahu Wa Taala, ma yantiqu anil hawa. Beliau tidak mengatakan sesuatu apapun berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak katakan kecuali semata-mata adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau katakan malaikat itu bersembahyang bersama kita dan mengucapkan amin. Jadi kata Nabi SAW, ucapkan amin itu. Kalau imam sudah katakan waladhdallin, ucapkan amin. Siapa mengatakan amin, mengucapkan amin dan tepat bersamaan dengan ucapan malaikat, aminnya, doanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kana sallallahu alaihi wasallam idza intaha min qira'atil Fatihah qala amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau selesai membaca Fatihah, beliau mengucapkan amin. Yajharu, dengan menyaringkan suaranya. Wa yamuddu biha, dan memanjangkan. Wa yamuddu biha sautahu, dan beliau panjangkan suaranya. Jadi amin. Ya, dengan dibaca dengan baik begitu. Jadi tidak dibaca dengan amin dengan suara yang kasar. Ya, Nabi SAW membaca amin.
yamuddu biha sautahu, membaca amin dan beliau panjangkan suaranya dengan suara yang kedengaran khusyuk. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'murul muqtadina bit-ta'min, dan Nabi SAW memerintahkan para makmum al-muqtadin, al-makmumin, supaya mengucapkan amin. Fayaqulu, lantas Nabi SAW menambahkan dalam keterangannya, idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Kata Nabi SAW, kalau imam sudah selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, katakanlah atau ucapkanlah amin. Fa innal malaikata taqulu amin, karena sesungguhnya para malaikat itu ikut mengucapkan atau membaca amin. Wa fil lafdhin, dalam riwayat yang lain, idza qala ahadukum fi sholati amin wal malaikatu fis samai taqulu amin fawafaqa ahaduhum al-akhara ghufira lahu ma taqaddam min dzambih. Dalam riwayat yang lain dikatakan, apabila salah seorang dari kalian mengucapkan amin dan malaikat juga mengatakan amin, fawafaqa ahaduhum al-akhar, dan bersamaan ucapan amin malaikat itu dengan ucapannya amin, ucapan orang ini amin bersamaan dengan ucapannya malaikat, ghufira lahu ma taqaddam min dzambih, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh dosanya yang sudah lalu. Yang menurut dosa ini ada sebagian ulama mengatakan dosa kecil saja, dan ada juga yang mengatakan ya menurut lahiriahnya hadis lafadznya begitu, mengatakan min dzambi, termasuk dosa besar dan dosa kecil. Ini ada sebagian mengatakan demikian, tapi sebagian lagi mengatakan tidak, ini hanya dosa-dosa kecil. Biasanya orang-orang itu kalau sudah bersih dari dosa kecil, ya ada harapan besar dia akan terhapus dari dosa besar. Kalau dosa kecil saja masih banyak, bagaimana terhapus dosa besarnya? Jadi ya seperti ini, ya hal-hal seperti ini ya kita lakukan, yang dapat kita lakukan ya kita lakukan, karena faedahnya besar. Kita melakukan dengan demikian ringannya, tetapi imbalannya besar sekali. Kalau sekarang ini orang di dalam bisnis ya ingin melakukan dengan cara semuanya efisien, kerja sedikit dapat untung besar, efisien, ya kerja sedikit untung besar. Ya, ini dalam ibadat Nabi sudah menunjukkan kepada kita cara-cara yang efisien sekali. Mengerjakan ringan, apa beratnya kita katakan amin. Ini kalau ketika kita katakan amin bertepatan dengan ucapan malaikat, ini Nabi sudah katakan dan tidak akan meleset ini. Pasti tepat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i. Jadi artinya hadis ini adalah hadis sahih. Kemudian bacaan surah sesudah Fatihah. Qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-Fatihah. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ba'da al-Fatihati suratan ghairaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sesudah membaca Fatihah surat yang lain. Ya, yang seperti yang sudah kita lakukan itu. Sesudah Fatihah ya disunahkan membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu falaq, atau lain-lain daripada surah yang ada dalam Quran. Wa kana yutiluha, dan beliau membacanya dengan memanjangkan dalam bacaannya, ya memanjangkan ahyanan, sekali sewaktu-waktu dipanjangkan, wa yugassiruha ahyanan, dan terkadang beliau baca surah yang pendek, terkadang membaca surah yang panjang, dan terkadang membaca surah yang pendek. Li'aridin, karena suatu sebab, li safarin au su'alin au maradin au bukai sabiyin, karena itu karena apa? Karena bepergian, atau karena batuk, atau karena sakit, atau karena ada seorang anak menangis, dan lain-lain daripada halangan. Jadi beliau kalau memanjangkan sembahyang itu, ya beliau melihat keadaan.
Jadi kalau beliau pendekkan karena sesuatu sebab, kalau beliau panjangkan karena suatu sebab. Kalau kira-kira semua orang ini pada khusyuk, tidak ada yang kesusu, tidak ada orang yang tua sekali, ya semua senang dipanjangkan, beliau panjangkan. Tapi kalau di situ kira-kira ada orang yang perlu, ya perlu mau keluar cepat, mau sembahyang cepat karena ada suatu keperluan, ini Nabi sudah katakan, sudah ada perintah kepada setiap imam, setiap orang yang akan menjadi imam, Nabi sudah keluarkan perintah untuk mereka bahwa hendaklah mereka jangan memanjangkan sembahyangnya. Kata Nabi SAW, falyatajawwaz. Hendaklah sembahyang itu disingkatkan. Kata Nabi SAW, man amman nasa falyatajawwaz fa inna fihi mustaghira wal kabira wa dzal hajah. Barang siapa mengimami orang, maka hendaklah sembahyangnya itu jangan dipanjangkan, yang singkat saja. Singkat tapi sempurna, bukan singkat akhirnya tidak sempurna, sebagian rukunnya tidak dikerjakan dengan betul. Seperti kata sebagian sahabat, kami tidak melihat singkatnya sembahyang Nabi SAW, tetapi juga kami tidak pernah melihat sempurnanya sembahyang Nabi SAW. Jadi singkat tetapi sempurna sekali. Demikian kata sahabat, demikian sembahyangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengenai bacaan Nabi SAW di dalam mengenai bacaan Nabi SAW tentang surah ini, ya, surah, membaca surah. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah yang panjang, terkadang membaca surah yang pendek. Kemudian Nabi SAW terkadang membaca satu surah, satu surah 2 rakaat. Jadi dalam 2 rakaat itu membaca satu surah. Jadi kalau surahnya itu agak panjang, dibaca di dalam 2 rakaat. Jadi umpamanya dibaca pada rakaat pertama sebagian, kemudian sebagiannya lagi pada rakaat yang kedua. Pernah demikian. Kemudian juga pernah Nabi SAW membaca 2 surah dalam 1 rakaat. Jadi pada rakaat pertama membaca surah, kemudian selesai, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, baca lagi surah yang kedua. Terkadang demikian. Kemudian juga terkadang Nabi SAW membaca surah dalam satu surah pada rakaat pertama, pada rakaat kedua dibaca lagi surah itu. Jadi satu surah dibaca di dalam 2 rakaat. Di rakaat pertama dibaca sampai selesai, rakaat kedua juga dibaca sampai selesai. Jadi ada beberapa caranya ini, ya. Ini perlu kita ketahui, sehingga kalau kita mendengar seseorang membaca demikian, kita tidak ingkari. Jadi pernah Nabi SAW melakukan demikian. Kalau umumnya yang kita lakukan, ya tiap 1 rakaat ya kita baca surah sampai selesai. Atau satu surah yang panjang kita baca separuh, kemudian pada rakaat yang kedua kita teruskan yang separuhnya lagi. Tanda waktu selesai sudah waktunya sudah selesai. Maka kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita teruskan pada kesempatan lain, dan marilah kita tutup pengajian kita ini dengan sebagaimana biasa, dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang di antara kita ini ingin akan bertanya, tetapi saya minta dengan hormat pertanyaannya dicatat saja. Insyaallah kita jawab pada minggu depan, agar supaya para jamaah kita yang ada menunggu karena mungkin mereka punya pekerjaan atau ada rencana lain yang kira-kira mereka kerjakan selesai sembahyang. Jadi yang saudara akan tanyakan, saya harap dicatat dan boleh ditinggalkan kepada saudara kita ini, kepada saudara penyiar ini, Radam. Jadi umpamanya minggu depan
malam Jumat akan datang, umpamanya saudara tidak sempat hadir, barangkali bisa saudara dengarkan langsung dari rumahnya. Jadi pertanyaannya bisa dicatatkan nanti, dituliskan, ditinggalkan. Ya syukur malam Jumat depan saudara hadir. Kalau tidak, saudara bisa dengarkan dari rumah langsung. Mari kita tutup pengajian kita ini dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi adada ma fi ilmik salatan daimatan bi dawami mulkik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi adada ma fi ilmik salatan daimatan bi dawami mulkik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi adada ma fi ilmik salatan daimatan bi dawami mulkik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi وذريته وآل بيته عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada lebih dari 100 orang saksi tahan alat-alat negara.